Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'an-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Para jamaah sholat maghrib Masjid Al-Quwat, alhamdulillah malam hari ini kita mengawali kajian malam Ahad di bulan Syawal ini, setelah kemarin kita mengawali rutinan kita sholat tasbih yang biasa berlangsung oleh Gus Yasin. Dan tentu kita sudah beraktivitas kembali setelah kita euforia pulang kampung mudik, berkumpul bersama keluarga. Tentu kita bertanya, setelah Lebaran kita mau apa? Apa yang kita harapkan dari puasa Ramadan sebulan penuh? Ada beberapa yang ingin saya sampaikan tentang Idul Fitri. Idul Fitri itu secara bahasa banyak artinya. Id ada yang bilang kembali, ada yang berpendapat Id itu dari al-'adah, kebiasaan. Jadi banyak penafsirannya. Fitri itu dari asal kata fathoroh. Jadi kalau saya belajar bahasa Arab di pondok itu, iftar itu makan pagi. Jadi ada yang menerjemahkan Idul Fitri itu kembali kita sarapan pagi. Ya. Ada yang berpendapat itu kita kembali seperti ada yang itu Fitri itu adalah fitrah kita sebagai manusia. Jadi kembali kepada fitrah. Apa fitrahnya manusia? Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang hadir, yang lahir itu dalam keadaan fitrah, suci. Suci dari apa? Suci dari dosa. Sehingga wajar kalau ada yang berpendapat bahwa Idul Fitri itu adalah kembali suci. Boleh-boleh saja, dan itu pendapat. Tapi bagaimana Rasulullah ketika masuk ke dalam suasana Idul Fitri? Kalau Rasulullah menghadapi Idul Fitri itu bertemu dengan tetangganya, dengan saudara, dengan sahabat pada waktu itu hanya satu doanya, taqabbalallahu minna wa minkum. Itu saja sebenarnya. Taqabbalallahu minna wa minkum itu berdoa.
Artinya mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita dan juga amal ibadah kalian, minna wa minkum. Tapi sampai di Indonesia ditambah Allahumma taqabbal ya karim. Tidak sepenuhnya salah, tapi saya juga tidak membenarkan. Apalagi juga ditambah di dalam kebiasaan kita minal a'idin wal faizin. Nah, ketika kita mengucapkan minal a'idin wal faizin, yang ada di dalam pikiran panjenengan itu apa? Mungkin Pak Warkati bisa menjawab. Arti minal a'idin wal faizin yang dalam persepsi Pak Warkati itu apa? Saling mohon maaf. Jadi biar kita interaktif aja di dialognya. Saling memaafkan. Kalau kata Pak Nur, apa artinya Pak? Al-aidin wal faizin. Belum pernah dengar artinya. Belum ya. Pokoknya al-aidin wal faizin. Fasih. Tapi kita kadang nggak. Itu asli Indonesia, Pak, minal aidin wal faizin. Tapi hati-hati dalam segi tauhid, kalau nanti salah menerjemahkan, maka bisa hancur amalan kita gara-gara minal aidin wal faizin. Belum ada. Pak Hasan mungkin bisa menjawab minal aidin wal faizin. Kalau taqabbalallahu minna minkum, karena saya sudah dijelaskan tadi, artinya paham. Sebenarnya kalau dari Rasulullah asli, Pak, taqabbalallahu minna wa minkum. Doa itu Pak ya, Allahumma taqabbal ya karim itu tambahan. Nah, kadang di antara kita salah kaprah mengartikan minal aidin wal faizin. Jangan-jangan kita dalam persepsi kita ini salah. Aidin dari kalimat iyad, mudah-mudahan kita termasuk orang yang kembali, kan begitu Pak. Kembali apa? Mungkin kembali fitrah. Wal faizin ya mungkin mengartikan ini akhirnya ada sangkut pautnya dengan kebiasaan, ditambah lagi orang di Indonesia. Jangan sekali-kali mengartikan Idul Fitri itu dengan hari kemenangan. Saya tanya, kalau kita ini merayakan Idul Fitri dengan mempersepsikan, mengartikan hari kemenangan, kira-kira menang dengan siapa? Kita berperang dengan siapa? Dengan hawa nafsu. Oke, ada lagi Pak Hasan, sampai ngomong kemenangan, menang karo sopo sampai terang nunggu tarung sama siapa? Kan sampai dengar kan di hari kemenangan ini kan gitu ya. Hati-hati dengan berbicara dengan hari kemenangan ini. Pertama saya tegaskan Pak, kalau kita bicara dengan hari kemenangan, kita menang melawan hawa nafsu, nggak bisa. Setan itu tidak akan pernah berhenti untuk menggelincirkan kita. Kalau kalimat minal aidin wal faizin, mudah-mudahan kita kembali kepada fitrah wal faizin dan kembali, mudah-mudahan kita tergolong dengan orang yang menang. Ternyata di dalam Al-Quran tidak ada kata faizin itu diartikan dengan menang. Perhatikan di dalam surat Al-Quran, Allah berfirman, "Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, faqad faz, maka dia termasuk orang yang diampuni oleh Allah. Bukan menang, Pak. Ada kata lain dalam Al-Quran, "May yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia sudah mendapatkan pengampunan yang besar. Tidak ada kata-kata faz, itu dalam Al-Quran mungkin disebutkan hampir 20 sampai 30, saya kurang paham faz. Jadi faz dengan palsu itu artinya dapat pengampunan. Itu artinya apa? Artinya bahwa di dalam kita berpuasa di bulan penuh, di bulan Ramadan, belum tentu kita mendapatkan ampunan.
Loh kok kita merayakan kemenangan itu loh Pak? Padahal Rasulullah sudah bersabda di dalam hadisnya, ya, ada beberapa dengan bahwa setan itu tidak akan pernah berhenti menggoda manusia, menggelincirkan manusia. Hati-hati, kalau kita sudah ngomong bahwa kita menang, bisa-bisa ini kita terlena, seakan-akan kita sudah menang dan terlena. Hanya satu di dalam Al-Quran yang fauzun itu dari kalimat fauz, faza yafuzu, faizun, faizin, yang diartikan kemenangan. Ketika orang munafik loh Pak, tidak ikut perang, ternyata orang Islam, umat Islam pada waktu itu mendapatkan kemenangan yang besar, sehingga dia berkata seorang munafik, fa'azfuzu fawzan azima, andaikan saya ikut berperang, saya mungkin juga dapat kemenangan yang besar. Ternyata hanya satu ayat dan itu diartikan dan dikatakan oleh orang munafik yang berarti menang. Itu artinya apa Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah? Bahwa Idul Fitri itu bukan hari kemenangan Pak, tapi hari kita berdoa kepada Allah. Maka Rasulullah berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum, mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita dan ibadah kalian. Jadi artinya minal aidin wal faizin, mudah-mudahan kita dikembalikan ke fitrah wal faizin, dan mudah-mudahan kita digolongkan orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang menang. Ini salah satu kekaprahan yang sudah dibiasakan, makanya menjadi salah kaprah. Jadi nggak ada hubungannya Pak dengan kemenangan. Ini mungkin hanya hari ini ya panjenengan dapat ini ya. Saya belajar ya membaca tafsirnya Qursyihab. Oh seperti itu ternyata. Jadi minal aidin wal faizin itu artinya kita mudah-mudahan dikembalikan dalam keadaan fitrah dan dijadikan orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya minal faizin. Karena kalau diartikan kemenangan, kita mau bertarung dengan siapa? Perhatikan kata Rasulullah bahwa setan itu Pak berjalan seperti mengalirnya darah di dalam tubuh kita. Nggak merasa kita Pak, darah ini mengalir dalam tubuh kita, tapi kita nggak merasa, seakan-akan darah itu diam. Itulah tipu daya setan, tipu daya iblis, memperdaya manusia seperti alirnya darah di dalam tubuh kita, kita nggak merasa. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu baru buat panjenengan. Jadi nanti di kata-kata itu di hari kemenangan ini nggak usah. Lebih baik ya taqabbalallahu minna wa minkum, Allahumma taqabbal ya karim. Kalau memang diartikan nggak apa-apa, tidak sepenuhnya salah, tapi saya tidak bilang itu benar. Taqabbal ya karimnya itu Pak. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Kenapa kok ada mohon maaf lahir dan batin? Karena kita meminta ampunan kepada Allah di bulan Ramadan. Di bulan puasa juga mungkin ada sangkut pautnya dosa kita dengan manusia. Ini kan harus minta maaf Pak. Kalau sama manusia, kalau sama Allah cukup kita ampun kepada Allah, cukup taubat. Jadi syaratnya kalau kita punya dosa kepada Allah, buat yang hubungan dengan Allah, ya cukup pertama menyesal dengan dosa kita, yang kedua berjanji tidak mengulangi perbuatan dosa itu, yang ketiga perbanyak istighfar dan minta ampun kepada Allah. Itu kalau kepada Allah, tapi kepada manusia itu ada 4 syaratnya. Selain yang tiga itu, yang pertama harus minta maaf dulu kepada orang yang kita zalimi, yang kita buat salah pada dia, maka kita minta maaf, gitu loh. Karena memang di Indonesia itu biar penuh, biar full maafnya, ditambah lahir dan batin. Maksudnya apa? Nih lahir itu barangkali pernah gebuk, gitu loh Pak. Batin apa? Nih batin barangkali pernah ngerasani, pernah gretet, oh pasang begini-gini kan, dan batin gitu loh Pak. Itu kan sebenarnya kalau dalam Islam batin saja itu kan sudah termasuk
Su'utun kepada tetangganya, su'utun kepada saudaranya itu dianggap dosa. Makanya dianggap minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya tidak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau hanya menurut Rasulullah simpel aja sebenarnya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf saudara-saudara, mohon maaf atas segala khilaf. Cukup sebenarnya. Tambah di Indonesia tambah ada puisi. Ya puisinya macam-macam. Ketika tangan sudah tidak bisa menggapai, ketika langkah sudah tidak bisa ketika kaki sudah tidak bisa melangkahkan, ketika mata sudah tak bisa melihat, maka menurut saya cepat ke dokter karena itu tanda-tanda stroke. Kan begitu ya. Macam-macam Indonesia, saking Indonesia itu pintar memodifikasi gitu. Padahal di Indonesia di Rasulullah istaqaballahu min amikus cukup. Nah, doa-doa itu sejalan dengan Al-Quran yang sudah sering disampaikan ya oleh para ustaz, para dai. Seperti yang saya sampaikan di waktu Ramadan kemarin, bagaimana ayat puasa itu hanya satu-satunya yang sering disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, kalau taqabbalallahu minna wa minkum itu sejalan dengan ayat Al-Qur'an tadi. Apa ayat Quran? Bahwa tujuan puasa itu diantaranya adalah supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Ternyata Pak, di dalam Al-Quran takwa itu adalah identik dengan ibadah sosial. Jadi koneksinya di situ, konteksnya terhadap sosial setelah dilanjutkan ayatnya itu. Jadi takwa itu tidak orang yang hanya di masjid wiridan, bukan itu takwa Pak, bukan. Maka orang yang puasanya dianggap berhasil itu kalau sudah mencapai derajat takwa. Indikatornya apa? Sering saya sampaikan. 4 tahun yang lalu juga saya sampaikan di mimbar ini. Ya, di mimbar ini sudah saya sampaikan, tapi waktu itu belum ada rekamannya. Maka saya sampaikan kembali sesuai dengan surat yang saya berikan tadi, wasari'u di ayat yang lain. Karena Al-Quran ini begini Pak, Al-Quran itu kayak puzzle. Puzzle itu ayat tentang tentang puasa itu tidak dalam satu surah, jadi mencar-mencar. Ayat tentang sholat itu mencar-mencar di mana-mana itu. Ayat tentang sedekah itu mencar, ada di ayat ini, ada di surat ini, ada di surat ini, kayak puzzle. Kenapa kok dipencar-pencar itu? Ya biar kita berpikir. Saya sampaikan, ini surat lain Pak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, takutnya itu orang yang bertakwa. Ternyata ya tanda-tanda takwa dijelaskan di ayat yang lain. Yang tadi saya sebutkan di awal kitab tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin, maka bersegeralah kalian menuju surga dan ampunan pada Allah, yang mana surga itu luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan uiddat lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Bismillah. Disediakan, jadi surga itu disediakan oleh orang-orang yang bertakwa. Ternyata tanda-tanda orang yang bertakwa minimal ada 5 di surat ini. Apa tanda-tandanya? Di antaranya dilanjutkan oleh ayat ini, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Tanda-tanda orang yang bertakwa adalah yang pertama, dia gemar menafkahkan rizkinya, dia gemar, dia senang berinfak fisarra iwadorra, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan dia sempit, atau dalam bahasa kesehariannya baik dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan dia tidak punya apa-apa, dia senang bersedekah. Kenapa semacam ini? Karena orang yang senang sedekah dalam keadaan dia punya rezeki, dia dalam keadaan lapang, itu sudah biasa. Tapi ketika dia sendiri masih butuh, ketika dia masih dalam keadaan sempit tapi dia gemar bersedekah,
Itu yang luar biasa. Maka tanda orang yang bertakwa menurut surah ini adalah orang yang senang bersedekah, mengeluarkan infak, baik dalam keadaan dia lapang maupun dalam keadaan dia sempit. Tanda-tanda orang bertakwa. Tadi sudah saya sampaikan, puasa di antara tujuannya adalah mencetak generasi-generasi yang akhir, mencetak orang-orang yang bertakwa, dari muslim, dari iman menjadi orang yang bertakwa. Jadi orang yang berpuasa, setelah puasanya dia semakin dermawan, bahasa Jawanya semakin loman. Jadi kalau setelah Ramadan kok dia semakin medit, padahal sudah aku menang di hari kemenangan ini, minal aidin wal faizin, kok tambah medit, dia nggak berhasil puasanya. Sudah habis euforia hari kemenangan, dia kembali lagi sifat aslinya, medit bin bakhil, bin apa lagi, medit bin bakhil bin korek Pak Pandor paham. Jadi kalau nanti setelah puasa ini, hari ini panjenengan kok tambah dermawan, tambah seneng bersedekah, tambah loman kata orang Jawanya, itu di antara tanda-tanda keberhasilan orang berpuasa. Ternyata Pak, indikatornya orang bertakwa itu adalah konteksnya ibadah sosial, bukan ibadah roti, bukan ibadah ritual saja. Ibadah ritual monggo silakan, bagus Pak ditingkatkan. Kemarin yang sudah kita terbiasa sholat malam, sholat taraweh 23, padahal siangnya kita berpuasa capek, setelah capek mungkin kita lapar, ketika takjil kita makan, kita belum selesai capeknya kita di sholat taraweh 23 rakaat, setelah itu kita tadarus, kita khatmul Quran, nanti dilanjutkan Pak, dilanjutkan setelah Ramadan, kita lanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik ini. Jadi bukan panjenengan meninggalkan, tapi ternyata ibadah-ibadah sosial itu jauh lebih bernilai di hadapan Allah. Dan dalam Al-Quran, ayat-ayat lebih banyak yang membahas tentang ibadah-ibadah sosial daripada ibadah-ibadah ritual. Saya kadang lebih heran. Sholat ini kan katanya diantaranya imaduddin, tiangnya agama. Bahkan ada yang bilang bahwa orang yang meninggalkan sholat sudah menghancurkan agamanya, kan begitu. Tapi kenapa kok Allah itu tidak memerintahkan sholat, tapi juga tidak ada cara-caranya Pak di situ Pak? Cara takbirnya tidak ada di situ Pak. Padahal sholat itu penting. Seharusnya kalau ini paling penting harus jelas itu Pak, tutorialnya harus jelas. Tapi ternyata Rasulullah hanya bersabda begini, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana saya sholat. Karena yang terpenting adalah bukan tata cara sholatnya, tapi yang terpenting adalah di antara bagaimana efeknya setelah sholat. Kita ini kan kadang begini, banyak bertengkar tentang tata cara sholat, mengaku paling benar. Oh, yang paling, makanya apa? Di dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara detail tentang bagaimana tutorial sholat. Makanya ada yang takbir di atas kepala, Allahu Akbar. Ada yang lurus dengan telinga. Ada yang lurus dengan dada, Allahu Akbar. Ada yang lurus, Allahu Akbar. Itu artinya apa? Artinya boleh berbeda dalam tutorial sholat itu. Boleh berbeda. Boleh mengasah yang kita kerjakan itu benar. Oh, yang benar itu adalah takbir diluruskan dengan telinga. Tapi jangan sampai menganggap saudara kita yang takbir lurus dengan dada dianggap salah. Ini kan kita kadang berbeda pendapat dan tutorial sholat ini sudah gontok-gontokan. Padahal jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana dampak sholat. Kita kadang gontok-gontokan tentang puasa. Oh, kalau puasa imsak itu adalah ketika
sudah memasuki adzan, itu imsak, sudah nggak boleh makan dan minum. Padahal ada pendapat lain, Pak, mohon maaf, ada pendapat lain. Kalau kita sudah kadung makan gorengan, Pak, ada suara adzan, itu boleh, ada yang membolehkan untuk melanjutkan sampai habis dan sampai minum. Ada yang berpendapat bahwa imsak itu adalah 5 menit sebelum adzan. Boleh, mau yang mana saja nggak apa-apa, Pak. Tapi jangan sampai menyalahkan saudaranya. Kita ini dikotok-kotokan, apalagi yang kemarin. Kotok-kotokan paling benar adalah Idul Fitri hari Jumat. Ya sudah, nggak apa-apa kalau kita menganggap benar, jangan menganggap orang lain yang hari Sabtu salah. Gitu saja. Sampai ada kemarin ada kasus ya mau membunuh orang Muhammadiyah karena tidak taat dengan pemerintah. Ini kan begini. Cara beragama kita kan susah. Kita ini lebih banyak berbeda pendapat, gontok-gontokan masalah khilafiyah ini gitu. Tapi dampaknya, efek hakikat dari puasa ini seperti apa? Yaitu tadi diantaranya adalah pertama, orang yang berpuasanya dianggap berhasil, diantaranya satu adalah bergemar bersedekah. Yang kedua, tanda-tanda orang yang bertakwa, ya, yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidh. Apa kadhiminal ghaidh? Menahan amarah. Bisa menahan amarah, bukan orang yang tidak pernah marah, tapi orang yang bertakwa adalah orang yang bisa menahan amarahnya ketika seharusnya dia marah. Kenapa? Karena marah itu sebagian sifat-sifat dari syaitan. Jadi coba aja kalau orang marah, mesti matanya melotot, suaranya mesti keras, padahal yang diajak berbicara orang di sampingnya. Kenapa? Karena orang yang marah itu adalah hatinya jauh dari orang yang kita ajak bicara, tapi anunya dekat. Ada nggak yang marah, yang sopan gitu? Kamu kurang ajar ya? Ada nggak? Nggak ada, Pak. Pasti kamu kurang ajar, mesti matanya melotot dan suaranya mesti mengeras. Kenapa? Karena orang marah itu adalah hatinya mesti panas dan kata-katanya mesti tidak terkontrol. Maka orang yang bertakwa adalah ketika dia bisa mengontrol amarahnya ketika saatnya dia marah. Bukan orang yang tidak pernah marah, Pak. Orang marah itu sudah manusiawi dan sifat fitrah itu. Tapi ketika orang sudah bisa menahan amarahnya ketika seharusnya dia harus marah, itu tanda-tanda orang yang bertakwa. Bersambung lagi dari orang yang tadi, maka orang yang berhasil puasanya ketika di bulan Syawal ini bisa lebih terkontrol emosinya. Jadi kalau bulan Syawal ini kok didik marah, ke tetangganya marah, ke istrinya marah, si suami sering marah tanpa alasan yang sebab, alasan yang jelas, kok marah, berarti belum berhasil puasanya. Sudah tergoda lagi dari setan, sudah kembali lagi. Jangan-jangan ketika kita bilang kemenangan itu juga termasuk dari tipu daya setan. Kenapa? Orang yang sudah bilang menang berarti sudah dianggap berhasil, itu sudah dianggap oleh setan. Nah, ini saya berhasil menggoda ini ketika sudah hilang kata-kata menang. Ya, ayo yang pertama laksanakan loman, dermawan, tambah dermawan. Puasa kemarin kan sudah enak, Pak. Ada program takjil, senang kita, Pak. Senang bersedekah di bulan puasa. Tentu dengan latihan di bulan Ramadan itu, setelah Ramadan itu sudah terlatih, berarti tambah meningkat. Ayo saya tanya kemarin, kalau ditanya kenapa kok di bulan puasa kok sampai gemas kok? Karena pahalanya banyak, gitu loh. Enggak salah, Pak. Kita bersedekah berharap pahala enggak apa ya? Enggak salah, Pak. Tapi kok setiap amalan kita harus kita minta pahala kepada Gusti Allah. Kok kayak transaksional gitu loh, kita beribadah kepada Allah gitu loh. Sudah sedekah saja, perkara pahala ya sudah urusan Gusti Allah.
Jangan sampai terlintas terus ketika kita ingin bersedekah, pahala yang diharap, kita sholat, pahala yang diharap. Enggak salah, Pak. Tapi kalau semuanya kita harapan pahala biar kita masuk surga, kok kayak transaksional dengan Gusti Allah. Maka perbaiki niat. Sekali lagi, ketika kita puasa, ketika kita sholat tasbih, sholat kita perbaiki niat, pasrahkan kepada Allah. Menahan emosi, salah satu di antaranya tanda-tanda diterimanya orang yang berpuasa. Karena itu tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ini kan konteksnya sosial lagi, hubungannya dengan hablum minan nas lagi, sudah bukan hablum minallah, sudah bukan hablum minan nas. Jadi sekali lagi, orang yang bertakwa itu bukan orang yang tasbihnya besar, enggak turun dari masjid, bukan itu ternyata. Oh, orang itu dong, orang yang takwa betul itu. Kenapa? Enggak pernah turun dari masjid ini. Tidak begitu. Sekali lagi, Al-Quran itu sedikit aja berbicara tentang ibadah mahdhah, tapi lebih banyak bicara tentang ibadah-ibadah sosial. Bahkan mohon maaf, ibadah mahdhah bisa gugur kewajibannya kalau ibadah mahdhah yang kita harapkan, yang kita kerjakan itu tidak berdampak sosial. Perhatikan surat Al-Ma'un. Apa? Allah berfirman surat Al-Ma'un, "Fawaidul lil musallin." Celaka orang-orang yang sholat. Bukan orang yang tidak sholat yang di wawaidul. Ada yang menerjemahkan bahwa itu adalah masuk neraka wil. Siapakah itu orang yang sholat? Siapakah yang diancam di dalam surat Al-Ma'un tadi? Wa wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang sholatnya lalai. Lalai itu bukan berarti lupa, Pak. Kalau lupa itu bukan sahun, Pak. Tapi kalau dalam Al-Quran itu ya nasitu. Tapi sahun itu lalai. Lalai bukan lupa. Kalau lupa mungkin lupa rakaatnya, tapi sahun itu adalah orang yang sholat tapi tidak berdampak sholatnya setelah dia sholat. Sahun, alladzina hum yura'un, mereka yang sholat hanya dia, diancam oleh Allah. Dia sholat ke masjid, dia sholat hanya kepingin dipuji oleh orang lain, bahkan dianggap mendustakan agama. Orang yang sholat tadi, alladzina sahun walladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, mereka yang bakhil dan medit itu juga diancam oleh Allah walaupun dia sholat. Maka hati-hati, ternyata Allah juga memperhatikan ibadah-ibadah sosial. Banyak di masyarakat kita, Pak, di masyarakat kita, sholatnya rajin, tapi ke tetangganya dia sering menyakiti tetangganya, maka bisa jadi sholatnya itu tidak terima oleh Allah. Berarti begini, bagaimana, Pak? Berarti intinya kita tidak usah sholat, yang penting api dan tonggo. Ya gak boleh begitu. Karena di dalam sholat juga, kenapa kita harus sholat? Karena barangkali dengan wasilah sholat itu kita bisa terhindar dari perbuatan-perbuatan yang fahsyah dan munkar itu tadi. Lanjutkan sholatnya, jangan berhenti sholatnya. Lanjutkan sholatnya, jangan berhenti. Kan ada ini yang pemahaman bahwa yang penting api dan tonggo, bagus ke tetangga, gak sering marah, walaupun gak puasa ada apa-apa. Gak begitu konteksnya. Tetap, karena ini termasuk kewajiban kita. Mengapa kamu sholat? Karena Allah yang memerintahkan sholat. Karena dengan sholat kita berharap mudah-mudahan bisa memperbaiki hubungan kita bersama sesama. Dengan puasa, kita harus puasa, Pak. Barangkali dengan puasa ini, dengan arti yang kita berpuasa, kita bisa digolongkan orang yang bertakwa, sehingga dengan orang yang bertakwa kita bisa lebih dermawan karena sudah terlatih sebulan penuh. Kita bisa menjaga amarah. Loh, sudah selesai? Belum kan? Hah? 7 menit. Itu yang kedua. Nah, yang kedua ya, menahan amarah. Yang ketiga, tanda-tanda orang yang bertakwa
wal 'afina 'anil nas. Dia gampang memaafkan saudaranya. Ya, gampang memaafkan saudaranya. Jadi orang kalau sudah diterima puasanya, dan itu termasuk di antara orang yang bertakwa, dia mudah memaafkan saudaranya walaupun saudaranya itu tidak minta maaf. Itu tetangga kita itu kok gak kesana, kok gak ke saya ya, kok gak minta maaf, padahal dia sering dolim ke saya. Dia minta saudaranya minta maaf dulu, padahal yang dipuji oleh Allah adalah bukan orang yang memberi maaf ketika orang itu minta maaf, tapi orang yang gampang minta maaf sebelum saudaranya minta maaf, itu dipuji oleh Allah, Pak. Ya kan kita begini, Pak. Tetangga itu gak datang ke sini, padahal itu banyak dosa ke saya itu. Tiap hari sering nyakiti saya itu. Kok iso riyo kak teko ke rumahku. Enggak tak sepura be aku. Berarti enggak berhasil puasanya. Sebagai uraian penutup, Bapak Ibu sekalian, suatu hari Rasulullah itu berkenan dengan Afina. Sebenarnya ada 5 ya, ada 5. Rasulullah itu bersabda kepada sahabatku, perhatikan, sebentar lagi akan ada sahabat kita yang termasuk di surga. Habis itu Rasulullah bersama sahabat datang. Ada sahabat datang. Oh, ini orangnya. Di hari berikutnya Rasulullah juga ngomong kepada sahabat itu, sahabat kita yang ada di surga akan datang sebentar lagi. Biasa kan sahabat itu dengan Rasulullah sedikit taklim lah, belajar sambil menunggu sholat berjamaah. Kadang Rasulullah itu taklim seperti ini. Datang sahabat itu, loh, sahabat ini lagi ternyata. Yang hari ketiga juga begitu. Akhirnya ada salah satu sahabat, Abdullah bin Amr, penasaran, apa sih amalannya orang ini, kok Rasulullah sampai 3 kali ngomong orang ini kok ahli surga. Penasaran. Abdullah bin Umar ini berniat untuk bertamu dan bermalam untuk menyelidiki si sahabat ini. Datanglah kepada rumah si sahabat ini. Sahabatku, saya ingin bermalam di sini 3 hari aja, nggak apa-apa. Ya silakan, nggak apa-apa. Sudah. Bersama orang ini ya tidur, dilayani dengan baik sebagai layaknya seorang tamu 3 kali. Si sahabat Abdullah bin Amr ini kok melihat kok sahabat ini kok kayaknya biasa-biasa saja, tahajudnya ya biasa, sholatnya ya biasa, nggak terlalu nggak terlalu istimewa seperti saya katanya. Kayak sama, bahkan kata Abdullah bin Amr, sholat tahajudnya lebih banyak saya dari sahabat ini. Sholatnya katanya lebih lama, lebih khusyuk dari saya, kayak lebih khusyuk saya. Akhirnya dia tanya, ya sahabatku, kok saya melihat 3 hari ini ternyata kamu kok ibadahnya biasa-biasa saja, tahajudnya biasa, ya Tuhannya nggak terlalu amalan kamu, kok Rasulullah sampai bilang bahwa kamu termasuk ahli surga. Apa kata sahabat ini menjawab, saya biasa-biasa saja, tapi setiap saya mau tidur, saya mohon kepada Allah, ya Allah, ampuni orang yang punya salah kepadaku. Saya mohon ampunan kepadamu ya Allah, dan ampuni juga orang-orang yang punya salah kepadaku, dan saya sudah memberikan maaf kepada orang yang punya salah kepadaku. Itu dia dilakukan tiap hari. Ternyata amalan yang sedikit ini, Pak, memberikan maaf kepada saudaranya, itu tidak minta maaf ke dia, tapi dia memohon ampunan kepada Allah, dan saya sudah memaafkan orang yang salah kepadaku, dan mohon ampuni Allah dosa-dosa orang itu. Ternyata itu yang mengantarkan orang ini, sahabat ini, menuju surganya Allah. Sederhana, ternyata ibadah-ibadah sosial yang bisa menerjemahkan juga apa arti daripada ibadah-ibadah yang sudah diberikan oleh Rasulullah. Ibadah sosial sekali. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah,
dalam konteks sehari-hari tentu kita tidak terlepas dari pergaulan di keluarga kita, Pak, di tetangga kita. Ya begitulah dinamika macam-macam orang. Tapi bagaimana sikap kita menghadapi berbagai macam tipe-tipe tetangga? Kalau kita dihina, apakah kita harus tersinggung dengan hina kita? Enggak usah, Pak. Enggak usah. Kita dihina dan kita marah itu bukan karena kita dihina, tapi kita ingin dihormati. Itu aja sebenarnya. Benar enggak, Pak? Kalau kita dihina oleh orang dan kita marah itu bukan karena dihina oleh orang, tapi kita ingin dihormati oleh tetangga kita. Apa yang harus kita perbuat? Apa kita harus membalas? Ngapain membalas, Pak? Menghabiskan energi. Rasulullah orang yang mulia, manusia yang mulia, sering dihina. Itu orang yang mulia, apalagi kita, Pak. Apalagi kita. Ya, yang memang ya begitulah. Apalagi kita. Jangan menghabiskan waktu untuk membalas kehinaan mereka, biarkan saja. Kalau kita ini, Pak, Ibu sekalian dirahmati Allah, ketika mendapatkan hinaan kita balik menghina. Ketika kita difitnah oleh orang, kita balik memfitnah. Ketika kita direndahkan oleh orang, kita balik merendahkan orang itu. Buat apa kita puas? Buat apa kita sekolah tinggi-tinggi, Pak? Kalau hanya mampu meniru kejelekan orang lain. Orang memfitnah, kita balik memfitnah. Orang membicarakan kejelekan kita balik menjelekan oleh orang itu. Orang menggibah kita balik menggibah. Ya, kita dihina oleh orang, kita balik menghina orang lain. Buat apa kita ikut tahlilan? Buat apa kita ikut tibaan kalau tidak berdampak kepada kita? Buat apa itu semua kalau hanya kita pinter meniru kejelekan orang lain? Saat itu, Pak, ibadah yang kita lakukan itu harus berdampak pada itu. Senang bersedekah, sekali lagi, menahan amarah, dan yang ketiga, gemar memaafkan orang lain walaupun saudara yang punya salah ke kita itu belum minta maaf. Berarti kita berhasil kalau kita minimal 3 ini kita bisa terapkan. Mudah-mudahan sekali lagi puasa kita sesuai dengan doa kita, taqabbalallahu minna wa minkum, bisa berdampak kepada sosial kita, dan kita berharap mudah-mudahan Allah menerima segala aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan dan bulan-bulan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Al-afwa minkum. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit-sedikit bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Taqabbalallahu minna wa minkum. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizul ghafur ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.